Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini saya akan mendemonstrasikan tutorial bagaimana cara pembuatan cengkram dua jari. Ya, cengkram dua jari itu merupakan cengkram gingival. Jadi penopangnya adalah di gingival. Ya. Sebelum itu, seperti biasa kita gambar dulu. Ya, saya akan membuat cengkram gingivalnya di gigi 16 ya. Jadi kita gambar dulu supaya kita mendapatkan bentuk cengkram yang kita inginkan. Seperti biasa, gambarnya 1-2 mili di atas gingival. Dan gambarnya tidak boleh mengenai titik kontak ya. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil cengkram ukuran 0,7 ya, kira-kira kita potong dulu butuhnya seberapa panjang. Dapat aja kita butuhnya kurang lebih seperti ini ya, kita perkirakan lebih seperti ini. Seperti biasa kita potong, kita jepit kedua sisinya. Nah, di sini kita perlu membentuk suatu lengkung yang agak mengecil ya. Bisa kita gunakan tang 3 jari dulu ya. Kemudian untuk merapatkannya kita bisa bantu dengan tang flat. Atau misalnya kita kurang sedikit membulat, bisa kita pakai 3 jari kembali ya. Nah, di sini kita harus membentangkan sesuai dengan polanya ya. Di sini kita kasih tanda kira-kira posisi untuk ditekuknya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita menekuk ya, usahakan posisinya tegak lurus ya, tegak lurus. Jadi posisinya ininya seperti ini, tegak lurus, jangan seperti begini ataupun begini, sebab nanti hasil tekukannya tidak tegak lurus dan ini ujung koilnya akan miring. Ya. Ya, kita lihat di sini. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mau membuat lekukannya ya. Kita ambil spidol lagi untuk kita tandain. Misalnya kita minta lekukannya di sini ya, dan satu lagi di sini ya. Ya, kita bisa tekuk dengan menggunakan 3 jari ya. Nah, ini posisinya. Kalau kita mau tekuk ke sisi yang sebelah kanan, maka 3 jarinya posisinya di sini ya. Ini mungkin perlu kita buka sedikit supaya dia tidak terlalu menjepit ya. Biasa setelah dibengkok kita geser sedikit-sedikit ya. Kemudian kita lihat ini kemiringannya, jangan sampai dia miringnya ke sini ya. Dia harus miringnya lebih ke sini ya. Jadi selanjutnya kita bayangkan kemiringannya lebih ke arah belakang ya. Jadi dia nanti diharapkan bisa membulat ke arah distal, lengkung mengikuti lengkung dari mahkota gigi. Nah, ini kita bisa bayangkan juga dari atas.
ya. Misalnya mau melengkungnya ke sini, kan kita mau buat dia naik turun terus melengkung ke sini. Ya, kita coba lagi. Nah, kita tanya lagi daerah yang akan kita bengkokkan. Nah, ini pada saat kita bengkokkan, kita menginginkan bengkokkan dia melengkung ke sini ya. Jadi yang kita harapkan, kita atur supaya dia begitu dia turun melengkung ke arah distal. Jadi kita bengkokkan dikit-dikit sambil kita, nah pas posisi begini kita putar sedikit, nah supaya dia bisa melengkung ke arah distal. Nah, ini kurang lebih daerah sini agak berlebih ya, kita harus potong. Ya, misalnya kita anggap aja kita potong segini. Ya. Kita perkirakan dengan kemungkinan kelengkungannya sehingga cukup untuk pada saat setelah dibengkokkan. Ya, di sini yang masalah adalah ini menekan terlalu ke bawah. Jadi saya harus bengkokkan sebelumnya lagi supaya dia bisa melengkungnya lebih ke atas. Ya. Nah, ini dia sudah melengkung. Nah, ternyata yang tadi cengkram yang sudah kita buat ternyata berlebih. Nah, kita tandain lagi supaya kita potong kelebihan cengkramnya tersebut ya. Ya, tetapi ini masih ada kendala. Di sini masih ada celah ya. Karena di sini masih ada celah, berarti harus kita buka sedikit di sini supaya dia bisa lebih rapat ya. Bisa kita bantu dengan flat. Ya, ini sudah kebuka. Tinggal kita lakukan di daerah sini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, sisi buka sudah jadi. Sekarang kita melanjutkan dari sisi untuk palatalnya ya. Dari sisi untuk palatalnya kita bengkokkan ya. Nah, kita sesuaikan ya, dia mau bengkoknya begini atau begini ya. Ini akan mempengaruhi hasil pekerjaan kita ya. Jadi kita harus tahu posisi mana yang kita ingin bengkokkan. Untuk pembuatan